Ketika kita sadari di sekitar kita ada sesuatu yang misterius, sebuah jaringan yang tak terlihat yang menghubungkan setiap aspek kehidupan kita, dari benda-benda mati hingga makhluk hidup. Berbagai cara telah dilakukan manusia untuk mengungkap misteri itu. Bahkan, dari kebudayaan dan tradisi telah berupaya memahami dan menjelaskan fenomena ini. Meskipun pendekatannya bervariasi, dari filsafat, spiritual, hingga ilmu fisika. Jauh sebelum munculnya para ilmuwan yang merumuskan hukum-hukum fisika, Buddha telah menyadari hakikat alam semesta melalui pencerahannya, mengajarkan tentang hakikat kehidupan dan hukum yang berlaku di baliknya. Bahkan, Buddha telah melampaui hukum tersebut yang disebut dengan pencapaian nibbana atau nirwana. Ada sejumlah prinsip dasar dan hukum yang sering diistilahkan sebagai pengungkap misteri itu. Video ini akan mengungkap beberapa hukum alam semesta yang diajarkan oleh Buddha. Bahkan, Buddha mengatakan, ada tidak ada Buddha, hukum ini tetap ada. Semua kehidupan tercengkram oleh hukum ini, melalui setiap langkah, keputusan, kondisi, dan momen. Berikut beberapa hukum yang diajarkan oleh Buddha, dan tanpa disadari, itu telah kita rasakan. Hukum siklus. Coba sejenak hening, perhatikan nafas. Ada nafas masuk, ada juga nafas keluar. Ketika kita menyadari pernapasan, ada pelajaran penting di dalamnya. Kehidupan adalah sebuah proses, seperti napas masuk dan keluar, atau seperti roda yang berputar. Bagaikan seorang petani yang menanam benih dan menunggu dengan sabar hingga tanaman tersebut tumbuh dan berbuah. Kunci terpenting yang harus kita miliki adalah kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi proses kehidupan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak agar sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Kesabaran adalah cara untuk menyesuaikan dengan hukum ini. Kita harus mengikuti ritme alam dan menunggu saat yang tepat agar sesuatu terjadi. Pernyataan Buddha tentang hukum ini selalu diulang oleh umat Buddha ketika membaca Parita Pangsukulaghata. Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan lenyap. Padamnya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Hukum keseimbangan. Agama Buddha mengajarkan pentingnya keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan diri manusia. Buddha selalu mengajarkan tentang jalan tengah, middle way. Ini bukan sekedar berbicara mengenai keseimbangan biasa, melainkan berbicara tentang energi dasar kehidupan kita. Keseimbangan energi positif dan negatif memungkinkan seseorang untuk merasakan dan bertindak dengan kesadaran penuh, mengambil keputusan yang berasal dari kedalaman intuisi sekaligus kejelasan logika. Keseimbangan ini memungkinkan energi besar untuk bangkit dan menyatu, menciptakan harmoni dalam kehidupan. Hidup itu kalau bahagia jangan sombong, atau jika menderita jangan mengeluh. Kebahagiaan ada batasnya, penderitaan juga ada batasnya. Bersikap sewajarnya adalah keseimbangan. Butuh kebijaksanaan untuk menyadari hukum ini. Hukum karma. Hukum ini sering dikenal dengan hukum aksi-reaksi, hukum tarik-menarik, hukum getaran, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, dan banyak lagi istilah lain untuk mengungkapkan hukum ini. Pada hakikatnya, Buddha mengajarkan bahwa setiap tindakan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan memiliki reaksi. Semua tindakan ada konsekuensinya yang bisa berdampak pada kehidupan saat ini atau kehidupan selanjutnya. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha bersabda, sesuai benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan memetik kebahagiaan, pembuat kejahatan akan memetik penderitaan. Taburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Karma hendaknya dipahami sebagai cara memotivasi untuk selalu optimis, sungguh-sungguh, rajin, ulet, bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab atas semua tindakan. Hidupmu bergantung pada dirimu sendiri.
Hukum relativitas. Prinsip bahwa segala sesuatu bersifat relatif mencerminkan pengertian dalam Buddhisme bahwa pengalaman seseorang bersifat subjektif dan bergantung pada sudut pandang individu. Ada satu ungkapan yang cukup populer dalam agama Buddha, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ini bermakna bahwa segala sesuatu bersifat relatif, bergantung pada sudut pandang dan pengamatan kita. Dengan memahami hukum ini, kita akan berdamai dengan segala perbedaan yang kita jumpai dalam hidup ini. Memahami bahwa cara pandang yang berbeda bukanlah sebuah permasalahan, melainkan kenyataan yang harus diterima untuk membuat pikiran kita semakin terbuka dalam melihat dunia. Hukum kemanunggalan. Ini mencerminkan konsep dalam Buddhisme tentang kesatuan dan interkoneksi semua makhluk hidup dan keberadaan dalam alam semesta. Ada satu kalimat yang sering dilafalkan oleh umat Buddha. Kalimatnya demikian: Sabe sata bhavantu sugitata. Artinya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Agama Buddha memandang segala kehidupan, baik manusia, hewan maupun alam halus, memiliki kesatuan rasa terhadap alam semesta. Setiap kehidupan di alam semesta ini mendambakan rasa kebahagiaan dengan cara masing-masing. Menyadari bahwa setiap individu merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, sebuah kemanunggalan dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Memahami kemanunggalan ini akan mendorong kita untuk melihat dunia dengan rasa syukur, cinta kasih, dan pengharapan luhur terhadap setiap kondisi, pengalaman, tantangan, dan kesempatan. Dalam kesadaran akan kemanunggalan ini, kita mulai memperlakukan segala sesuatu dengan rasa hormat, welas asih, dan pengharapan luhur, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Beberapa hukum yang telah dijelaskan tadi adalah gambaran sekilas tentang hukum yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Agar memperjelas tentang ajaran tersebut, dapat ditelusuri lebih mendalam dari berbagai topik berikut. Yang pertama, ajaran Buddha tentang 4 kesunyataan mulia. Yang kedua, ajaran Buddha tentang tilakana. Yang ketiga, ajaran Buddha tentang Patijjasamuppada. Dan yang keempat, ajaran Buddha tentang hukum tertib kosmis atau panca niyama. Jika masih bingung, Anda bisa melihat deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bhavantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.